Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz di rumah? Hari ini kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita masuk ke bab 4 tentang keberagaman, suku, agama, ras, dan golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di Indonesia ini banyak suku, agama, ras, dan antar golongan. Semuanya itu dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua yang diikuti dengan kata-kata toleransi. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai seorang pelajar harus mengasah kreativitas kalian, yaitu kreativitas, keterampilan, dan kreativitas yang lainnya. Salah satu kreativitas adalah keterampilan bernegara. Keterampilan bernegara adalah salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Selanjutnya kita bicara tentang apa itu keberagaman, apa itu suku, apa itu ras, dan antar golongan. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku, bangsa, ras, agama, dan keyakinan. Juga ada adat istiadat serta budaya. Berikutnya adalah Ustadz menerangkan tentang suku bangsa. Suku bangsa adalah kesatuan hidup atau sekelompok manusia yang memiliki sistem interaksi, norma, kontinuitas, dan identitas yang sama dan mempersatukan setiap anggotanya. Saya akan menjelaskan suku bangsa terlebih dahulu. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Menurut Koncan-Nirat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang disebabkan dari golongan-golongan sosial. Karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaannya. Ciri-ciri mendasar membedakan suku bangsa dan suku dengan lainnya. Antara lain adalah bahasa daerahnya, adat istiadat,
sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, coba kalian cari informasi ciri-ciri suku bangsa yang ada di Indonesia. Apakah ada persamaan atau perbedaan dari setiap suku bangsa tersebut? Berikutnya adalah apa itu ras? Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, Indonesia pada umumnya memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda-beda. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah ras berasal dari bahasa Inggris, yaitu ROS, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dan manusia lainnya. Karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna muka, dan ciri-ciri fisik lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Sejarah penyebaran ras di dunia serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain adalah ras Malayan, Mongoloid yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, kondisi masyarakat Indonesia memiliki keragaman ras berpotensi menimbulkan adanya konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi namanya rasa persaudaraan, keberadaan, dan persahabatan sehingga terwujud dalam perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan martabat manusia tanpa membedakan ras. Berikutnya, Ustaz akan menjelaskan tentang agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan kepribadian pada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata keeda yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, agama yang ada di Indonesia ini pertama adalah agama Islam, kedua agama Kristen Protestan, yang ketiga agama Kristen Katolik, ada agama Buddha, agama Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Nah, semua itu kita harus saling toleransi. Makanya semua itu dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan, agama
merupakan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Semua agama mengajarkan namanya kebaikan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai seorang pelajar, wajib mempunyai sikap taat dalam beragama. Ustaz ulangi, setiap pelajar wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi segala larangan agama yang dianutnya. Yang perlu harus kita perhatikan adalah dalam pergaulan sehari-hari tentu kalian sering menjumpai keberagaman agama. Adanya keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap namanya toleransi, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud namanya kerukunan hidup beragama. Berikutnya adalah antar golongan. Antar golongan adalah segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti kesatuan. Ada juga kelas sosial, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Ustaz akan menjelaskan apa itu keberagaman antar golongan. Manusia hidup hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Mos tahun 2008 ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas, lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, kalau kita perhatikan di masyarakat ada lapisan orang-orang kaya, ada lapisan orang-orang miskin. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat disebut dengan social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal ini diwujudkan dalam kelas tingkat kelas sedang, kelas rendah ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian dalam jelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Ada juga keberagaman antar golongan yang tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di dalam masyarakat. Ada keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujud persatuan dan kesatuan bangsa. Dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan kesatuan dengan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan yang rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Berikutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.
Pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak Indonesia strategis yaitu di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia yang melibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kepada kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Faktor berikutnya adalah kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya secara masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Berikutnya adalah faktor berikutnya, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam berbeda secara daerah, pantai berbeda dengan pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, datar rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat dalam pantai beda dengan masyarakat pegunungan seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Berikut adalah pengaruh kebudayaan asing. Pengaruh budaya di sini menyebabkan adanya namanya kulturasi antar budaya asing dengan budaya Indonesia. Contoh dalam hal modis, dalam hal yang lainnya, dalam hal gaya bicara, dan banyak lagi. Berikut faktor berikutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian sarana ini membawa masyarakat juga berhubungan dengan masyarakat yang lain. Meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit, sebaiknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, faktor terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dan dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang hidup tetap bertahan pada kondisinya sendiri. Berikutnya, Ustadz akan menjelaskan arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan kemerdekaan, cita-cita negara yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Berikutnya, Ustadz akan menjelaskan arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia dalam buku Empat Pilar Kehidupan Bangsa dan Bernegara, di mana dalam buku tersebut mengutip pendapat Suhandi, menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam buku Sutasoma yang tulis oleh Empu Tantular pada abad 14, di mana ada situ kerajaan Majapahit. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru menciptakan kesatuan bangsa, yaitu mempersatukan suku, ras, agama, antar golongan sesuai semboyan negara kita, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu tentang keberagaman suku, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ustaz akhirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.